Assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya dan tetap semangat belajar. Bertemu kembali dengan Miss Soraya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, program intensif persiapan ujian akhir sekolah atau ujian madrasah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Poin-poin pembahasannya adalah interaksi sosial, proses sosial, fungsi dan peran lembaga sosial. Interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Salah satu ciri yang menandai bahwa manusia makhluk sosial adalah manusia senantiasa melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Charles Phillips, proses interaksi sosial harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah pelaku 2 orang atau lebih, terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol, terdapat tujuan yang ingin dicapai, dan terdapat dimensi waktu. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial terjadi apabila ada tindakan seseorang dan respon dari pihak lain, baik yang secara langsung atau primer, misalnya berjabat tangan, saling tersenyum, dan sebagainya. Dan kontak sosial secara tidak langsung atau sekunder, misalnya menggunakan media telepon. Syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah imitasi. Imitasi merupakan kecenderungan untuk meniru sikap, tindakan, dan tingkah laku atau penampilan secara fisik seseorang. Sugesti. Sugesti adalah ajakan tertentu yang menimbulkan reaksi langsung dan tanpa dipikir terlebih dahulu. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Simpati. Simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Proses sosial. Proses sosial terdiri dari dua, proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada persatuan, kerukunan, dan kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan bersama. Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif adalah sebagai berikut. Kerjasama. Kerjasama yaitu usaha bersama antar orang, perseorangan, atau kelompok untuk kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi adalah upaya-upaya seseorang atau kelompok untuk meredakan suatu pertentangan dalam rangka mencapai kestabilan sosial. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan perpaduan dua unsur budaya atau lebih menjadi budaya baru dan berbeda dengan budaya aslinya. Asimilasi ditandai dengan mengurangi perbedaan di antara orang-orang atau kelompok.
Akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang saling berdampingan tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan aslinya. Proses sosial disosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada peretakan dan perpecahan. Bentuk-bentuk proses sosial disosiatif: persaingan, yaitu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya terbatas, misalnya memperoleh kemenangan, prestasi, jabatan, dan sebagainya. Kontravensi. Kontravensi adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan dan merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian yang berujung pada proses menghasut, memfitnah, provokasi, dan intimidasi. Selanjutnya adalah pertentangan atau pertikaian atau konflik, yaitu proses sosial yang pada individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah fungsi dan peran lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Menurut Johnson, 3 syarat agar norma berproses menjadi lembaga sosial yaitu: sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut memiliki sanksi mengikat kepada setiap anggota masyarakat. Suatu norma perlu melewati proses pelembagaan agar menjadi lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial. Terdapat beberapa ciri dari lembaga sosial. Di antaranya adalah memiliki simbol, memiliki tujuan yang jelas, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis, memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki alat kelengkapan, dan memiliki pola perilaku. Fungsi lembaga sosial. Berikut ini beberapa fungsi dari keberadaan lembaga sosial di dalam masyarakat, yaitu menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat, menjadi pedoman individu dalam bersikap, serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang. Sebagai alat atau sarana pengendalian sosial di dalam masyarakat. Sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jenis-jenis lembaga sosial adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial paling mendasar yang membentuk peradaban kehidupan manusia. Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat,
Pembentukan keluarga diawali dengan adanya ikatan yang sah yang disebut sebagai perkawinan. Simbol yang melambangkan keluarga adalah cincin perkawinan. Lembaga keluarga memiliki 3 fungsi utama dalam masyarakat, yaitu fungsi reproduksi, fungsi afeksi, dan fungsi sosialisasi. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu proses yang menumbuhkan penyadaran diri, ditandai dengan adanya pertukaran pengetahuan. Sekolah formal, non-formal, maupun informal merupakan sarana lembaga pendidikan yang utama. Fungsi lembaga pendidikan dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Contoh dari fungsi manifest yaitu pendidikan berguna untuk mempersiapkan para generasi muda dalam mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Adapun contoh dari fungsi laten yaitu pendidikan telah mengulur usia perkawinan seseorang. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Lembaga ekonomi memiliki fungsi yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu fungsi utama dari lembaga ekonomi yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan bagian dari praktek kepercayaan masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban. Adapun fungsi utama dari keberadaan lembaga agama bagi masyarakat yaitu sebagai pedoman hidup yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya, serta manusia dengan penciptanya. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang secara khusus memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan pada wilayah tertentu. Dalam hal ini, pemerintah merupakan salah satu alat lembaga politik yang secara sah dapat menjalankan wewenangnya. Tujuan dari keberadaan lembaga politik diantaranya yaitu menegakkan kedaulatan dan keadilan serta memastikan pelayanan sosial bagi para warganya. Sekarang kita pada pembahasan latihan soal. Soal nomor 1, manusia akan selalu melakukan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal yang paling mendasar dari terjadinya interaksi sosial manusia adalah A. Tidak bisa hidup tanpa manusia lain. B. Tidak membutuhkan manusia lain. C. Tidak dapat mempengaruhi manusia lain. D. Bisa hidup sendiri dimanapun ia berada. Jawabannya adalah A. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Nomor 2. Berikut yang merupakan pengertian interaksi sosial. A. Hubungan dinamis antara manusia satu dengan manusia lain. B. Ketidakcocokan antara kelompok satu dengan kelompok lain. C. Upaya menetralisasi hubungan antara sesama manusia. D. Hubungan yang tidak saling mempengaruhi antara individu dengan individu lain. Jawabannya adalah A. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis antara manusia satu dengan manusia lainnya. Pembahasan soal nomor 3. Imitasi atau proses peniruan terhadap orang lain adalah salah satu faktor terbentuknya interaksi sosial. Hal tersebut terjadi karena A. Mampu memahami situasi sosial dalam masyarakat. B. Memaksa orang lain untuk meniru orang lain. C. Agar seseorang patuh terhadap orang lain. D. Mendorong seseorang untuk mematuhi nilai dan norma sosial.
Jawabannya adalah B, memaksa orang lain untuk meniru orang lain. Nomor 4, salah satu syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial, baik primer maupun sekunder. Pernyataan berikut yang merupakan contoh kontak sosial sekunder adalah A. Aisyah mencium tangan ibunya ketika akan berangkat sekolah. B. Pak Ahmad menelpon adiknya untuk meminta tolong mengantarkan barang. C. Bu Nuni selalu tersenyum menyambut siswa-siswinya di pintu gerbang pagi hari. D. Hari ini ada seminar tentang pembiasaan 3M dengan Dinas Kesehatan bagi siswa kelas 7. Jawabannya adalah, nah, sebelum ke jawaban, kata kuncinya adalah kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang tidak langsung, jadi melalui perantara. Kita lihat jawaban yang A, mencium tangan ibunya, berarti kontak sosial primer. Yang C, Bu Nuni selalu tersenyum, kontak sosial primer. Yang D, hari ini ada seminar tentang pembiasaan, kontak sosial primer. Kontak sosial sekunder adalah yang jawabannya B, Pak Ahmad menelpon adiknya. Berarti tidak langsung melalui perantara yaitu telepon. Nomor 5. Proses persaingan yang sudah mengarah pada penggunaan kekerasan dan merugikan pihak lawan, termasuk proses sosial yang disebut A. Konflik, B. Kontravensi, C. Kompetisi, atau D. Akomodasi. Jawabannya adalah A. Konflik. Pembahasan soal nomor 6. Proses sosial yang mengarah pada interaksi sosial yang menyebabkan perpecahan atau ketidakharmonisan dalam masyarakat disebut A. Konflik, B. Disosiatif, C. Asosiatif, D. Adjudikasi. Jawabannya adalah A. Disosiatif. Nomor 7. Wali kelas atau guru BK biasanya akan menjadi pihak penengah atau pihak ketiga saat terjadi perselisihan antara murid yang tak kunjung reda. Hal ini dimaksudkan keduanya dapat berbicara secara tenang sehingga dapat memutuskan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Proses akomodasi yang terjadi adalah A. Mediasi, B. Konsiliasi, C. Kompromi, atau D. Arbitrase. Jawabannya adalah A. Mediasi. Nomor 8. Himpunan norma-norma yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dalam masyarakat disebut A. Norma sosial, B. Lembaga sosial, C. Interaksi sosial, D. Mobilitas sosial. Jawabannya adalah B. Lembaga sosial. Nomor 9. Lembaga agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Tujuan utama lembaga agama adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, B. Memberikan pengendalian sosial, C. Melestarikan kebudayaan secara turun-temurun, D. Menciptakan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan. Jawabannya adalah D. Tujuan utama lembaga agama adalah menciptakan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan. Pembahasan soal nomor 10. Fungsi peranata politik pada pelaksanaan demokrasi dalam rangka pemilihan wakil rakyat adalah A. Memenuhi kebutuhan masyarakat, B. Melaksanakan pemilu, C. Melakukan pelayanan umum, D. Menjaga keamanan dan stabilitas daerah. Jawabannya adalah B. Melaksanakan pemilihan umum.
Demikian tadi pembahasan materi dan latihan soal tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.